Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rismania, NPM 19711015, Program Studi D3 Produksi Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas pengamatan tentang penanaman secara tumpang sari dan secara monokultur. Saya akan membahas materi pertama tentang pola tanaman secara tumpang sari beserta hama dan musuh alaminya. Yang kedua, pola tanaman monokultur beserta hama dan musuh alaminya. Kemudian yang ketiga, perbandingan pola tanaman tumpang sari dan pola tanaman monokultur. Pola tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan untuk urutan tanaman selama periode waktu tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Pola tanam bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu pola tanam polikultur atau tumpang sari dan pola tanam monokultur. Pola tanam tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan. Tujuan tumpang sari yaitu mengefisienkan penggunaan tempat dan waktu, mencegah dan mengurangi pengangguran musim, dan meminimalkan pengolahan tanah. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang sama seperti jagung dan kedelai. Hama pada tanaman tumpang sari yaitu ulat geraya, ulat penggulung daun, dan kepik polong. Musuh alami tanaman tumpang sari yaitu semut hitam dan penggerek polong. Pola tanam monokultur adalah budidaya di lahan pertanian dengan cara menanam satu jenis tanaman. Misalnya, sawah ditanami padi saja atau jagung saja. Tujuan menanam secara monokultur adalah meningkatkan hasil pertanian. Kelebihannya yaitu teknis budidaya relatif mudah, sedangkan kelemahannya tanaman relatif mudah terserang hama dan penyakit. Hama pada pola tanam monokultur yaitu ulat geraya, penggerek tongkol, kumbang bubuk, dan belalang. Musuh alami pola tanam monokultur yaitu semut hitam dan kumbang kubah. Perbandingan antara pola tanam tumpang sari dan pola tanam monokultur. Yang pertama, tumpang sari akan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan untuk ditanami tanaman lain, sedangkan pola monokultur tidak terjadi efisiensi penggunaan lahan karena pada baris yang kosong tidak ditanami komoditas lain. Yang kedua, pola tumpang sari meningkatkan pemanenan lebih dari satu jenis komoditas dalam satu tahun, sedangkan pola monokultur hanya memanen satu jenis komoditas karena yang ditanam juga hanya satu. Yang ketiga, pola tumpang sari, populasi tanaman dapat diatur sedemikian rupa, sedangkan pola monokultur tidak dapat mengatur populasi tanaman. Yang keempat, pola tanam tumpang sari dapat membuat ekosistem lebih stabil, sedangkan pola tanam monokultur ekosistem yang dibentuk tidak stabil. Yang kelima, pola tanam tumpang sari dapat memutus mata rantai serangan hama, sedangkan pola monokultur meningkatkan jumlah organisme pengganggu tanaman dan seringkali terjadi ledakan hama dan penyakit.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.